Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan di Tunet Gibol Tunanetra Gila Bola. Dan kali ini kita kembali ke seri Piala Dunia teman-teman ya. Ya, dan kita sudah sampai di Piala Dunia tahun 1950 yang digelar di Brazil. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1946, FIFA ini kembali menggelar kongresnya ya, dan berencana untuk menggelar Piala Dunia yang keempat yang digelar pada tahun 1949 dengan Brazil sebagai tuan rumah. Itu kan karena memang Brazil sangat antusias untuk menyelenggarakan Piala Dunia gitu. Banyak negara lain yang menolak untuk menjadi tuan rumah karena masih belum pulih setelah perang. Sedangkan Brazil ini sudah mengajukan proposal sejak tahun 1942 saat perang masih berlangsung. Ketika itu FIFA lalu menetapkan Brazil sebagai tuan rumah. Pada Kongres FIFA berikutnya tahun 1947, Brazil ini meminta pengunduran jadwal Piala Dunia dari tahun 1949 menjadi 1950 dan FIFA pun menyetujuinya. Karena sistem gugur ini dianggap tidak terlalu menguntungkan bagi Brazil, maka mereka pun meminta FIFA mengubah sistem turnamen di Piala Dunia. Jadi dan FIFA pun lagi-lagi FIFA menyetujui untuk mengubah sistem turnamen di Piala Dunia karena saat itu kalau tidak disetujui maka pihak Brazil ini mengancam tidak akan ada Piala Dunia di Brazil. Keputusan FIFA ini membuat wakil presiden mereka yaitu Henri Deloney ini mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden FIFA. Karena Piala Dunia ini digelar setelah perang, maka banyak negara yang menarik diri dari babak kualifikasi karena ingin berkonsentrasi untuk memulihkan kondisi negaranya yang hancur akibat perang ya, terutama negara-negara yang terlibat secara langsung. Kemudian dari zona Asia ini Indonesia, Myanmar itu juga mengundurkan diri dan hal ini membuat India ini lolos ke putaran final Piala Dunia, bukan karena banyaknya negara di babak kualifikasi yang tidak ikut. Argentina juga menolak bermain di Piala Dunia kali ini. Menjelang turnamen ketika 16 tim ini sudah memastikan lolos, masalah kembali datang ya. 3 tim ini menyusul untuk mengundurkan diri. India sendiri ini mundur dari Piala Dunia ya. Menurut berita katanya mereka mundur karena mereka tidak diizinkan untuk bertanding tanpa menggunakan sepatu. Walaupun hal ini dibantah oleh pihak India sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin lebih berkonsentrasi untuk Olimpiade sekaligus mengeluhkan perjalanan yang terlalu jauh dari India ke Brazil. Kemudian Turki ini juga mengundurkan diri karena masalah biaya. Jadi Turki tidak ikut, juga mundur karena biaya. Satu lagi yaitu Skotlandia ini juga mundur. Mereka mundur karena gengsi ya, karena mereka hanya ingin tampil di Piala Dunia kalau mereka menjadi juara di turnamen British Home Championship. Dan saat itu mereka hanya mampu menjadi runner up sehingga Skotlandia ini mengundurkan diri. Selain itu Italia juga sempat menolak ikut ya, sempat ingin untuk mengundurkan diri karena seluruh skuad mereka tewas, separuh dari skuad utama mereka ini tewas dalam tragedi Superga. Meskipun akhirnya Italia tetap ikut di Piala Dunia. Piala Dunia 1950 ini juga menjadi Piala Dunia pertama untuk Inggris teman-teman ya. Jadi setelah selalu menolak tampil karena berselisih dengan FIFA, akhirnya Inggris tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 1950. Dan saat itu mereka menjadi unggulan karena memang skuad mereka diisi oleh para pemain-pemain top ya. Pemain-pemain terkenal dari Liga Inggris. Biasalah, Liga Inggris itu pemain biasa saja, itu pemain Inggris. Kalau
sampai sekarang pemain Inggris itu selalu dilebih-lebihkan gitu kan. Padahal skill mereka ya biasa-biasa saja gitu, tapi media Inggris selalu menganggap para pemain Inggris ini pemain yang hebat. Makanya mereka selalu merasa unggulan di Piala Dunia, padahal ya gitu-gitu saja. Dan di Piala Dunia 1950 ini Inggris juga diunggulkan, terutama ya di blow up habis-habisan oleh media mereka sendiri. Mereka skuad terbaik, mereka skuad terhebat gitu. Dan langkah Inggris ini awalnya berjalan sesuai ekspektasi ya, ketika mereka di pertandingan pertama babak grup itu mengalahkan Chile dengan skor 2-0. Kemudian di pertandingan kedua ini sebenarnya harusnya menjadi pertandingan mudah bagi Inggris ya, karena mereka hanya melawan Amerika Serikat yang tentu saja secara kualitas dan tradisi sepak bola berada jauh di bawah Chile. Akan tetapi di pertandingan kedua ini Inggris ya seperti biasa mereka kehilangan kesempatan itu. Meskipun terus menyerang, menciptakan banyak peluang, tapi semuanya mentah di tangan kiper Amerika Serikat Frank Gorky. Kemudian justru Amerika Serikat berhasil mencetak gol ke gawang Inggris melalui tendangan dari Joe Gajen. Dan hal itu membuat Inggris pun akhirnya kalah gitu kan. Tim yang disebut-sebut sebagai rajanya sepak bola kalah dari tim amatiran, karena saat itu pemain-pemain Amerika Serikat adalah pemain amatir ya, ada yang berprofesi sebagai pekerja kantoran, sopir ambulans dan guru, serta bukan pemain sepak bola profesional. Peristiwa ini jelas mengejutkan bagi Inggris yang mereka kalah dari tim amatiran. Bahkan editor dari Daily Mirror ini sempat mengira bahwa itu adalah sebuah lelucon, itu guyonan gitu. Berita bahwa Inggris kalah itu sebuah guyonan. Bahkan dia sempat ingin menambahkan angka 1 di depan angka 0 milik Inggris, saking tidak percayanya bahwa tim sekelas Inggris kalah dari Amerika Serikat. Di putaran pertama penyisihan grup ini meloloskan 4 negara ke grup terakhir ya, atau grup untuk menentukan gelar juara, yaitu tuan rumah Brazil sendiri, kemudian Uruguay, kemudian Spanyol dan Swedia. Di putaran terakhir Brazil ini difavoritkan ya, mereka mengawali putaran terakhir ini dengan dengan 2 kemenangan. Mereka memiliki 4 poin, sedangkan Uruguay menempel di posisi kedua dengan 3 poin hasil dari 1 kali menang dan sekali imbang. Sehingga di laga terakhir ini sangat menentukan ya, Brazil hanya perlu hasil imbang untuk menjadi juara dunia. Dan sebelum pertandingan dimulai, pertandingan melawan Uruguay, masyarakat Brazil ini sudah sangat yakin kalau mereka bakal menjadi juara dunia. Hampir di semua festival-festival, orang-orang Brazil ini sudah mengatakan kalau mereka akan berpesta, kami adalah juara dunia gitu, menurut mereka. Bahkan surat kabar O Mundo ini sudah memajang foto para pemain Brazil dengan tulisan inilah para juara dunia. Begitu juga dengan wali kota Rio de Janeiro, yaitu Angelo Moraes. Ini beberapa jam sebelum kick off ini berpidato dengan menggunakan pengeras suara, dengan menyatakan kalianlah para juara dunia gitu kan, kepada skuad Brazil. Diiringi dengan pelepasan balon ke udara dengan tulisan Viva o Brazil. Karena kesal dengan sikap Brazil yang dianggap terlalu sombong, kapten kesebelasan Uruguay ini di ruang ganti dia mengambil surat kabar O Mundo yang berisi foto para pemain Brazil itu untuk dijadikan alas dia buang air kecil, dan itu diikuti oleh para pemain Uruguay lainnya. Keyakinan terlalu tinggi masyarakat Brazil ini juga diikuti oleh FIFA ya. Saat itu FIFA sudah mempersiapkan 22 medali dengan tulisan nama-nama para pemain Brazil, karena mereka sendiri yakin Brazil akan juara. Di pertandingan sebenarnya misi utama Brazil untuk menjadi juara berjalan dengan baik di babak pertama ketika mereka unggul 1-0. Akan tetapi di babak kedua Uruguay mampu menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1, dan itu masih aman bagi Brazil ya. Mereka masih berpeluang untuk
menjadi juara. Akan tetapi petaka itu datang pada menit ke-79 ya. Ketika itu Alcides Giglia, pemain Uruguay ini berlari kencang, mendribel bola, terus berlari, dan akhirnya dia menembak dan gol. Gol untuk Uruguay, gol untuk Uruguay. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Luis Mendes, penyiar radio yang menjadi komentator di pertandingan ini, sampai mengulang 6 kali ya. Dia mengatakan gol untuk Uruguay, gol untuk Uruguay itu sampai 6 kali karena dia masih belum percaya Brazil kalah. Dalam sebuah wawancara, Mendes ini mengatakan bahwa dia setiap kali memikirkan peristiwa itu, dia selalu tidak percaya gitu kan. Padahal dia sendiri yang menjadi komentator di pertandingan ini. Brazil pun kalah dan mereka gagal juara. 200.000 lebih orang di Stadion Maracanã ini terdiam, menangis ya. Dan menurut seorang antropolog, dampak dari kekalahan Brazil dari Uruguay ini lebih parah daripada dampak bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kekalahan yang membuat masyarakat Brazil begitu terpukul dan mengubah banyak hal di sepak bola Brazil. Yang paling merasa bersalah atau merasa terhukum seumur hidup adalah penjaga gawang mereka, Moacir Barbosa. Setelah insiden Maracanãzo, Brazil tidak pernah lagi menggunakan kiper berkulit hitam ya. Karena menurut mereka kiper berkulit hitam itu akan membawa kesialan yang dari Moacir Barbosa. Kebijakan itu berakhir pada tahun 2006 ketika Delson Dida ini menjadi kiper utama tim nasional Brazil. Bahkan di Piala Dunia tahun 1994 menjelang pertandingan final antara Brazil melawan Italia, waktu itu kiper timnas Brazil yaitu Claudio Taffarel ini berniat untuk menemui Moacir Barbosa menjelang pertandingan final. Akan tetapi hal ini dilarang oleh staf dari Brazil ya. Jadi staf Brazil ini melarang Taffarel menemui Barbosa karena menganggap bahwa pertemuan dengan Moacir Barbosa akan membawa kesialan untuk Claudio Taffarel dan tim nasional Brazil. Selain Moacir Barbosa, Zizinho ini juga mengalami kejadian yang sama meski tidak separah Moacir Barbosa ya. Jadi setiap tahun di tanggal 16 Juli ketika hari di mana pertandingan itu digelar, Zizinho ini selalu mematikan jaringan telepon di rumahnya karena pada tanggal itu telepon selalu berdering dan selalu ada orang yang mengatakan kenapa Brazil kalah dari Uruguay. Beberapa laporan mengatakan banyak orang mengalami serangan jantung setelah pertandingan itu. Dan saat itu kapten kesebelasan Uruguay yaitu Abdulio Varela ini mengangkat trofi Jules Rimet dengan penuh kebanggaan. Gitu kan. Alcides Giglia menjadi pahlawan di partai itu dan dia mengatakan bahwa hanya ada 3 orang yang mampu membungkam Stadion Maracanã, yaitu Frank Sinatra, kemudian Paus dan juga dirinya sendiri Alcides Giglia. Begitu dia membalas itu ya, menyombongkan diri kepada publik Brazil. Setelah pertandingan final sampai hari ini Brazil ini menganggap bahwa warna seragam putih itu membawa kesialan. Jadi setelah pertandingan di Maracanãzo, Brazil mengganti seragam utamanya dari putih menjadi seragam kuning biru seperti yang kita kenal sekarang ini. Sebenarnya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang disebut Maracanãzo ya. Bahkan di Piala Dunia 2014 ketika Brazil dihancurkan Jerman di semifinal dengan skor 7-1, dampaknya ini tidak separah Piala Dunia 1950 ketika Brazil kalah dari Uruguay. Jadi itulah sekelumit kisah dari Piala Dunia 1950 yang menjadi pukulan bagi Brazil ya, dikenal sebagai Maracanãzo. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan tentu saja sampai